Halo semuanya, gimana kabar kalian? Apa jiwa kalian masih merah putih? Gue harap gitu karena kita akan melanjutkan kisah dedemit dari Sodor yang ternyata belum tamat. Jujur gue sangat kaget pas ngeliat durasi filmnya karena biasanya cuma 1 jam, ini jadi 3 jam. Sangat edan, jadi persiapkan diri kalian karena ini akan sangat panjang. Pada malam Halloween 31 Oktober 1957, kita diperlihatkan mesin yang bernama 311 akan menarik kereta gerbong kayu dari Kempton ke kamp penerbangan Blackwall. Dan ada yang unik di sini, mesin satu ini bentuknya seperti mesin di dunia nyata pada umumnya, berbeda dengan Thomas dan kawan-kawan. Dan kalau gue bandingin, jujur yang ini lebih serem. Laporan cuaca mengeluarkan peringatan badai dahsyat yang akan datang malam itu. Masinis 311 menghampirinya dengan cemberut memberitahu kalau badai akan datang. Mendengar hal tersebut, 311 langsung kecewa melihat setelah ini dia harus narik kereta lalu narik kereta lain dan menuruninya di tengah badai. Walaupun begitu, masinis tetap memberi keyakinan kalau semua akan baik-baik saja. Mereka pun berangkat. Selama perjalanan, 311 berjalan dengan sangat baik. Walau badai menerjangkan kutelan isi bumi demi menyelesaikan tugasku. Mereka tiba di kamp penerbangan tepat waktu, namun saat akan membawa gerbong kayu ke Kempton, sinyal aman tidak berfungsi yang membuat penundaan terjadi. Sungguh sial. Walau begitu, 311 tetap menuruni lereng supaya bisa dapat pujian hangat dari Papa Gendut. Canda. Namun tekadnya yang kuat digoyahkan dengan cuaca yang lebih buruk. 311 berjuang keras melawan terpaan badai guntur kilat yang bergemuruh di langit yang gelap. Seperti kata pepatah, walau tekadmu setinggi langit, kalau alam tidak merestui apapun bisa terjadi. Itu dibuktikan dengan mereka yang semakin dekat dengan jembatan Miller River. Mereka memasuki terowongan, namun badai semakin parah menyebabkan banjir bandang besar. Bagaikan banjir berkekuatan Sanyo Innova 3000 dengan cepat merontokkan batu-batu besar dan pepohonan dari tepian. 311 dan para pasinis jatuh terjun ke bawah, menarik mereka ke hilir. Keluar dari terowongan, masinis mengurangi kecepatan menyeberangi jembatan Miller River. Tiba-tiba kereta itu runtuh, jatuh bersama awaknya terjun ke sungai hingga membuat semua tewas di bawah. Tidak ada kabar dari 311 di Kempton atau kamp penerbangan kayu keesokan harinya. Para kru dikirim untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Yang bisa mereka lihat hanyalah gerbong-gerbong kayu yang tersisa di sisi lain, berdiri tegak sempurna dan tidak terluka. Tidak ada indikasi bahwa kereta mungkin jatuh selain jembatan itu sendiri. Aneh sekali. Setelah jembatan baru dibuat yang tentunya lebih kuat, kejadian aneh mulai terjadi seperti penampakan bel berbunyi dan peluit berbunyi. Banyak laporan tentang kejadian horor tersebut selama beberapa dekade. Lalu tersebar rumor yang mana jika berjalan di sepanjang jalur pegunungan tua milik perusahaan pertambangan dan penebangan kayu di musim gugur, mungkin kamu hanya mendengar angin, tapi jika kamu berani, berjalanlah di jalur tersebut pada saat badai petir malam Halloween. Kamu mungkin melihat sekilas sebuah truk 482 dengan lampu depan berwarna merah melewati Anda dengan kecepatan tinggi. Disarankan jika kalian ingin mencoba, bawalah sound horeg, oke? Pulau Sodor 2017. Pada suatu malam yang dingin dan hujan, di gudang semua lokomotif berbicara kepada 2 dari 4 pengunjung baru dari Amerika. David, seorang lokomotif 060 Switzer Rusra, dan Louis, seorang lokomotif J kelas 484 langka yang telah direstorasi. Dan di sini bentukan keretanya mirip sama 311, tidak memiliki wajah, hanya lokomotif yang bisa berbicara saja. Di sini lokomotif dari Amerika memberitahu keadaan perkeretaapian di sana dari mulai jalur yang jauh lebih panjang dan lebih besar, dan tentunya pekerjaan menjadi lebih banyak. Lalu Edward bertanya, adakah kejadian supranatural atau legenda? Ya, kami sudah mengalami beberapa, tapi tidak ada satupun yang membuat kami takut kecuali kutukan Cleansfield. Tidak, jangan katakan itu Louis, kata David. Nanti dia bisa datang ke sini dan mengutuk lokomotif ini dan menjadi masalah.
Lokomotif dari Sodor pun bertanya dengan kebingungan, kutukan apa? Cleanfield apa? Lokomotif itu menatap dengan rasa ingin tahu dan sangat ingin tahu. Tak punya pilihan, kedua lokomotif Amerika itu pun menceritakan apa yang terjadi. Kisah ini adalah legenda. Seperti Timothy, kata Thomas? Ya, kurang lebih seperti itu. Legenda ini sudah diceritakan selama 60 tahun kurang lebih. Dan semua orang di Amerika tahu tentang ini. Banyak lokomotif yang punya kisah kelam. Tapi lokomotif ini adalah induk dari semua kisah hantu di dunia perkeretaapian. Cleanfield 311, uap tua bermesin 482 Mountain yang melayani perusahaan Kempton. Dia punya nasib yang buruk, hampir dibesi tuakan, tapi dia dikirim untuk bekerja. Namun keadaannya semakin buruk. Selama karirnya dia secara tidak sengaja melukai dan menewaskan 20 pekerja kereta api karena kutukan. Karena semua itu 311 ditarik dan ditempatkan di jalur penyimpanan yang tidak terpakai di komplek pertokoan Elkhorn City, tempat dia menunggu nasibnya. Tapi itu semua tidak terjadi karena dia diselamatkan oleh manajer CSW yang saat itu sedang mencari lokomotif besar untuk menangani kontrak kayu. Dan luar biasanya tidak ada insiden. Setelah sekian lama 311 memiliki masa depan yang cerah. Syukurlah, kata Gordon. Apa sudah berakhir, kata Emily. Selama beberapa minggu semuanya berjalan lancar, tetapi kutukan itu terasa kembali dan saat itulah semua orang di CSW mulai curiga kepada 311. Jauh di lubuk hatinya, 311 sangat kesepian, bingung akan semua yang terjadi. Satu-satunya teman sejatinya hanyalah insinyur, pemadam kebakaran, dan manajer. Mereka melakukan apapun untuk membantunya. Tetapi bagi yang lain, termasuk presiden perusahaan dan dewan direksi, ia dianggap sebagai beban yang harus disingkirkan. Louis dan David terdiam, merasa sangat enggan untuk menceritakan sisanya. Lalu tiba-tiba Luke, seorang petugas 214 muncul dari balik gudang dan menceritakan semuanya. Meskipun ironis, ini terjadi pada malam Halloween 31 Oktober 1957. Kereta Cleanfield 311 meninggalkan kamp penerbangan dengan kereta pengangkut kayu di pegunungan dan mulai menuruni lereng. Tak lama setelah berangkat, cuaca berubah menjadi lebih buruk dengan banjir bandang di sepanjang jalur. Jembatan Miller River adalah jembatan terakhir yang menghubungkan garis pegunungan. Namun banjir bandang telah melonggarkan batu-batu besar dan pepohonan dari tepian, menyebabkan jatuh ke jeram deras di bawahnya. Ketika mereka mulai menyeberangi jembatan, penyangganya ambruk dan jembatan itu runtuh, membawa kereta dan awaknya ke sungai. Penyelamat menemukan kehancuran total. Lokasi kecelakaan belum ditemukan dan mungkin tidak pernah ditemukan. Luke menyelesaikan ceritanya, dan lokomotif lain tampak diam dan dipenuhi rasa kagum dan takut. Minggu-minggu berlalu, topik 311 seakan terlupakan hingga suatu malam di The Little Western, Oliver mengantar kereta terakhirnya. Hari itu ia segera tiba di Titmout untuk menurunkan penumpang. Saat itu hujan mulai turun diikuti kabut yang bergulung-gulung dan siulan bernada berat. Oliver kaget melihat kereta hantu lalu menghilang. Isabel berbicara, sepertinya itu 311. Aku mendengar dari salah satu penumpang bercerita tentang kecelakaan itu. Oliver merinding dan ia menjadi sangat pendiam sepanjang malam hingga keesokan paginya. Hal yang sama terjadi pada Henry. Kabut turun diikuti hujan lebat. Ia hampir tidak bisa melihat apapun. Begitu pula dengan masinis. Masinis menghentikan kereta. Kejauhan tampak sebuah lokomotif, tetapi tidak mengeluarkan asap biasa, melainkan berwarna merah, hampir seperti darah. Dengan lampu depan merah bersinar, tiba-tiba Henry berteriak, "Setan 311!" Sosok setan 311 berdiri di sana dengan mengancam Henry, berteriak lagi, dan setan itu pun hilang dalam sekejap. Dengan dua kejadian di atas, berita menyebar kemana-mana, tapi penduduk Sodor menganggapnya cuma candaan belaka karena Halloween sebentar lagi.
Tetapi hal yang sama terjadi pada Peter Sam. Berita menyebar lagi hingga pertemuan pengendali kurus dan gemuk pun diadakan tentang kemunculan hantu 311. Lalu bermil-mil jauhnya di bagian rel kereta yang sepi, kita diperlihatkan Cleanfield 311 dalam wujud iblisnya. Berpindah kepada Thomas dan Rosie yang telah bekerja keras hingga larut malam bersama Mavis di tambang. Thomas tertidur di gudang saat hujan mulai turun di malam bersama kabut yang perlahan naik. Tapi Thomas terbangun, rasa kedinginan dan gelisah merasakan kehadiran lokomotif lain. Kemudian Thomas mendengar siulan tidak dikenal sebelum melihat sosok misterius yang tampak seperti lokomotif tangki sebelum menghilang dalam kegelapan. Thomas mengintip ke tengah hujan yang deras mencoba melihat siapa sosok tak dikenal itu. Tiba-tiba terdengar gemuruh guntur dan kilatan petir menyilaukan. Bagaikan karbu motor 90-an oli Thomas sedingin es membuat dia menggigil ketakutan. Dengan lampu merah terang berkarat dan tampak seperti terendam air. Akhirnya aku menemukan lokomotif nomor 1, kata suara iblis itu. Lalu ia perlahan merayap ke arah Thomas. Thomas menutup matanya, namun ketika 311 akan mencapainya, ia berhenti dengan mengatakan, "Aku akan mengampunimu, kita akan bertemu lagi." Keheningan muncul dan sosok itu hilang di hadapan Thomas. Dengan kejadian itu Thomas tidak bisa tidur. Sodor 31 Oktober 2017. Akhirnya malam Halloween tiba. Beberapa rombongan orang tua maupun muda akan datang dengan berbagai kostum menakutkan seperti penyihir, vampir, dan ular kasur. Thomas masih dalam kondisi shock akibat kejadian tadi malam. Thomas dipenuhi pertanyaan yang melayang di kotak asapnya karena Halloween tinggal beberapa jam lagi. Ia dan Edward bekerja sama mengirimkan bahan dan dekorasi terakhir yang dibutuhkan untuk pesta kostum. Mereka tiba di jembatan layang yang sedang diperiksa karena kondisinya yang buruk. Tiba-tiba mereka mendengar suara peluit 311 bergema di sekitar mereka. Thomas panik dan ingin lari, tetapi Edward tidak takut dan membalas menanggapi kereta hantu itu. Kedua lokomotif itu terus bekerja hingga mencapai tujuan untuk pengiriman dan akhirnya pesta dimulai. Kembang api dinyalakan, semua orang bergembira, tapi sesuatu yang aneh muncul. Udara perlahan mulai dingin dan mereka mulai menggigil. Sebuah siulan terdengar dan benar saja setan 311 muncul di hadapan mereka. 311 mengamati mereka semua, memikirkan siapa yang akan dibawa ke dunia bawah. Dan tepat ketika 311 hendak gerak, Jason berkata, "Tunggu, sebelum kau membunuh salah satu dari kami, tolong beritahu kami. Kau tidak sepenuhnya jahat kan?" 311 hanya melotot dingin. Lalu Pak Edward dengan keberaniannya mendekat dan berbicara, "311, ini bukan tempat yang cocok untuk orang sepertimu. Tempat ini jauh dari tempat asalmu. Seharusnya kau bersama teman-temanmu." 311 terdiam. Ia kemudian mulai mencari jati diri, berpikir bahwa inilah saatnya semua ini berakhir. 311 akan pergi, tapi dengan tololnya Edward malah bertanya, "Kenapa kau dijuluki iblis?" 311 menyemburkan uap merah yang menyelimuti tempat itu dan membuat orang terkejut. Dan di sini 311 menunjukkan ekspresi sedih yang dimana dia berbicara sangat panjang, yang intinya dia sedih kesepian tentang apa yang dialaminya di masa lalu dan menyebarkan teror supaya semua orang tahu kisahnya. Walaupun banyak orang yang menganggapku tidak berguna, aku tidak sedikit pun punya niatan balas dendam. Syukurlah ternyata yang dilakukan Edward membuat 311 mencurahkan isi hatinya dan kembali ke jalan yang benar. Hari ke-7 di gudang telah tiba. David, Louis, Luke, dan Jason akan meninggalkan Sodor dan kembali ke Amerika. Lalu para lokomotif dari Sodor sedang berbincang tentang 311 yang sudah menemukan kedamaian. Thomas teringat dengan Timothy. Apa dia sudah menemukan kedamaian? 30311 upon her is outrageous. She almost had victory in sight.